Waalaikumsalam. Baca syahadat kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Jin ayat 15. Ayat 14. Ayat 14. Ya. Sekarang ayat 15-nya. Wa ammal qasiduna. Allah sarang-sarang sampai akhir suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qasiduna fakanu li jahannama haqaba wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada qul innama ad'u rabbi wa la
'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bi lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan membaca terjemah dan tafsir surat Al-Jin yang sebelumnya. Sesuai dengan namanya, surat Al-Jin ini di dalamnya berisi dengan pernyataan atau dialog bangsa jin. Beberapa ayat sebelumnya kemarin ada ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh bangsa jin, bahwasanya diantaranya wa anna minnas solihun, di antara bangsa jin itu ada yang soleh, ada yang kafir. Kemudian ada juga yang mengatakan jin itu duduk atau menduduki satu tempat di langit dan mereka bisa mendengar rahasia-rahasia malaikat yang kemudian di-share, disampaikan kepada para dukun, para peramal. Tapi setelah Al-Quran turun ini mereka tidak bisa. Jadi bangsa jin yang mau mencuri informasi di sana, maka ada malaikat-malaikat yang siap dengan panahnya di langit berbaris, akan dipanah jin-jin yang akan ke langit. Jadi sekarang ini tidak bisa. Kalau dulu bisa, kalau sekarang tidak bisa. Sehingga kita tidak boleh, ya sejak dulu tidak boleh percaya pada para ramal, para dukun. Sekalipun ada beberapa dukun peramal itu betul ya, ketepaan itu gimana? Ini bisa ada kemarin viral juga ya, prediksi-prediksi itu kita tidak boleh percaya, kita tidak boleh mengakui, mengimani seperti itu. Kemudian di ayat yang ke 14:9 juga ya. Nah, jadi sifat-sifatnya jin ini hampir mirip seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ya. Ada yang soleh, ada yang taat kepada Allah, ada yang kufur. Ini bangsa jin itu hampir sama dengan manusia. Nah, sampai pada ayat yang terakhir, pernyataan yang terakhir, wa amal qasiduna, itu menjadi pernyataan jin yang terakhir ya. Mohon dibacakan sampai ayat 19. Mulai ayat berapa? 15 ya. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Dan bahwasanya tak kalah hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Oke, cukup. Nah, pernyataan jin yang terakhir tadi wa annal minnal muslimun ya, itu mereka mengatakan kami ini ada yang Islam, ada yang al-qasidun, ada yang menyimpang. Kemudian di ayat 15, wa amal qasiduna, adapun orang-orang yang al-qasidun, menyimpang ya. Al-qasidun menyimpang dari jalan kebenaran, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud al-qasidun adalah al-kafirun al-jahilun an tariqil haqq wal iman. Orang-orang yang kafir,
orang-orang yang menyimpang dari jalan al-haq wal iman, ya. Mereka itu yakununa wuqudan li jahannam. Mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Kita tahu neraka itu isinya api. Yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siapa manusianya yang menjadi bahan bakar itu adalah orang-orang kafir, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tetap iman Islam sampai akhir hayat kita. Orang-orang kafir itu menjadi bahan bakar neraka. Nauzubillah min dzalik. Mereka sekarang tidak merasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak hanya hidup biasa, Allah memberikan rezeki yang banyak kepada orang-orang kafir. Ini termasuk juga rahmat Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umatnya saat ini masih dibiarkan. Beda dengan umat sebelumnya. Umat sebelumnya kalau berbuat kemungkaran, berbuat kafir, langsung azabnya turun. Barokahnya Kanjeng Nabi. Ini umat Muhammadiyah, ya, dan masih dinanti taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi perlu digarisbawahi adalah orang kafir, ya. Insya Allah orang muslim itu selama dia muslim, dia tidak akan menjadi bahan bakarnya. Masih disiksa ya, tapi tidak menjadi bahan bakar. Selama masih ada tauhid di dalam hati, maka orang Islam seberapapun dosa mereka akan masuk surga, tapi masih mampir dulu untuk menghapus dosa-dosanya. Tapi kemudian dalam satu hadis disebutkan, ya tuna bidulubihim, mereka ini datang besok di akhirat, orang-orang muslim dengan dosa ka'amsalil jibal, seperti setumpuk gunung dosanya sak gunung. Jadi mengumpulkan dosa kecil terus sampai sak tumpuk gunung. Wa ira'annahum yashhaduna an la ilaha illallah. Tapi mereka ini masih, ya, bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li syahadati kama kadzdzaba bi adkhuluhul jannata bi rahmati. Ini termasuk rahmat Allah besok di surga. Orang-orang yang masih punya iman, ya sudah, walaupun dosanya setumpuk gunung, tapi mereka masih bersaksi kepadaku, masukkanlah mereka dengan rahmatku. Nah, alhamdulillah, termasuk nikmat besar adalah iman Islam ini, sehingga kita jaga, kita upayakan, dan kita ajak orang-orang yang masih, yang belum beriman, gitu ya. Tapi bukan berarti melegalkan, ya, maksiat, bukan berarti melegalkan kemungkaran, tidak, atau membiarkan, tidak. Tapi ini bentuk rahmat Allah Ta'ala yang perlu kita ketahui, kita syukuri bersama-sama. Kemudian fakanu li jahannam haqaba, menjadi bahan bakar, kayu bakarnya api neraka. Kemudian ayat berikutnya, wa allaw istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Dan andaikan mereka ini orang-orang kafir, ya, dulu mau istiqomah di dalam syariat Allah Ta'ala. Sebenarnya orang-orang Yahudi Nasrani ini kan juga bertauhid kepada Allah. Andaikan mereka istiqomah, ya, menjalankan isi daripada kitab Samawi, pasti dia menjadi orang yang benar. Andaikan mereka istiqomah di dalam syariat Allah, la asqainahum ma'an ghadaqah, pastilah akan aku luaskan untuk mereka ma'an ghadaqah. Ini air yang mengalir deras. Ini yang dimaksud adalah rezeki yang luas. Wasana alaihim fid dunya ziyadatan ala ma sulahu fil akhirah. Orang yang istiqomah di dalam syariat Allah Ta'ala,
ya, akan diluaskan rezekinya, ya, akan dimudahkan rezekinya, tausi'ir rezeki, ya, akan diluaskan rezekinya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan, walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri, penduduk desa atau daerah itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi di antara cara untuk tausi'ur rizki, ya, memperluas rezeki, itu adalah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semarang ayat 1000 dinar. Napa isinya? Biasanya ditulis di ruang tamu di taman jimat. Semarang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia, membuatkan dia jalan keluar dari setiap masalah, ujian, kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak disangka. Jadi ada hubungannya antara rezeki dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bekerja itu adalah kewajiban manusiawi, tapi hasil ilahi dari Gusti Allah itu juga ditentukan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerja kemudian beribadah dengan istiqomah, ini akan mendatangkan keberkahan. Kemudian linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku adaban su'ada. Ya. Orang-orang kafir itu akan kami uji mereka. Mereka akan diberikan ikhtibar, cobaan, ujian. Ayasykurun am yakfurun. Apakah mereka ini bersyukur atau malah kufur? Ini juga bisa peringatan untuk orang-orang muslim ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sikapnya pasti dua. Nek tidak bersyukur berarti yang kufur. Apa yang dimaksud dengan syukur itu? Syukur itu adalah menggunakan apa yang Allah berikan itu untuk sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang Allah harapkan. Sarfun ni'ami fi ridhal mun'im, ya, menggunakan nikmat-nikmat Allah taala untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kados panjenengan diparingi tubuh yang sehat, ditambah ngaos, tambah ibadah, itu termasuk bentuk syukur kepada Gusti Allah. Insya Allah nikmat-nikmat sehat panjenengan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai, ya, diberikan nikmat berupa harta benda, dibuat umroh, ikhlas karena Allah, itu bentuk daripada syukur. Ya. Syukur itu tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, sekalipun timbangan daripada alhamdulillah ini sangat berat di hadapan Allah, luar biasa. Tapi bentuk syukur itu termasuk juga menggunakan nikmat-nikmatnya dalam ketaatan. Sebaliknya, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk kekufuran, untuk suatu yang melanggar syariat Allah Ta'ala, ini adalah kekufuran yang nyata. Ya. Ada orang-orang sekarang, ya, diberikan rezeki yang banyak atau mendapatkan rezeki dari, apalagi jalannya tidak halal, ya, kemudian digunakan untuk yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan
ya, kesulitan, kesusahan dibukakan sekarang ini karena viral ya, karena di-share di mana-mana. Rezeki yang tidak halal, tidak barokah, ya, ujung-ujungnya akan mendapatkan musibah, ya, tidak barokah. Ini nampak di hadapan kita setiap hari beritanya. Ya. Wa may yu'rid an dzikri rabbih, barang siapa yang berpaling an taatillah wa ibadatih, dari taat kepada Allah dan ibadah kepadanya, yaslukhu adaban su'ada, yudkhilhu rabbuhu, ya, Allah akan memasukkan, ya, ke dalam siksa yang pedih, ya. Ini peringatan kepada orang-orang kafir atau informasi bahwasanya di antara mereka yang tidak mau istiqomah dalam syariat dan berpaling akan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksa yang pedih. Su'adatnya adaban la rahata fi, ya, wa huwa safrah, ya, siksa yang sama sekali tidak ada istirahatnya, ya, terus menerus dalam neraka itu, disiksa sampai mati, dihidupkan kembali, siksa lagi, dan penduduk neraka itu merasakan, ya, dengan jasadnya. Atau kalau panjenengan ngeten iki gadah tubuh nggih, jasad sakit jika dipukul. Demikian juga orang-orang di neraka itu jasadnya utuh kembali dan bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka. Kita terus memohon kepada Allah, ya. Nah, termasuk juga sejak di alam barzakh kita sudah memohon kepada Allah dihindarkan dari siksa alam kubur, ya. Sebelum salam boleh ditambahin, ya, doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung dari siksa di alam kubur. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu untuk Allah. Fala tad'u ma'allah, maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah, ya. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan karena waktu itu orang-orang Yahudi Nasrani itu mereka saat beribadah di gereja-gerejanya, di tempat ibadahnya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang Islam, umat Islam diingatkan, kalau di masjid, ya, murnikan ibadahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lamma qama Abdullah, dan bahwasanya tatkala Abdullah, ini sebutan lain dari Nabi Muhammad SAW, panggilan Allah kepada Nabi Muhammad untuk memuliakan, ya, untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, disebut dengan Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Ya, ini termasuk keunggulan, ya. Kalau nabi-nabi yang lain, ya, dipanggil namanya oleh Allah, langsung dipanggil namanya, ya. Ya bena Adam, ya Musa, ya Yahya, habis. Tapi kalau Nabi Muhammad ini dipanggil dengan Abdullah, dengan hamba Allah. Tashrif wa takrim, at-tashrif wa takrim alaihi salatu wassalam, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ai kadal jin, artinya jin itu yarkabu ba'dhum ba'dha min syiddatil izdiham. Ya. Mereka ini saling menunggangi satu sama lain. Ya. Karena kepingin mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi diceritakan jin dengan kelompoknya itu kalau mendengarkan Al-Qur'an itu berbondong-bondong, ya. Senang mendengarkan Al-Qur'an. Kan dari mereka ini ketika mendengarkan Al-Qur'an ada yang langsung mendapatkan hidayah. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Dan di antara kami ada yang saat mendengarkan Al-Qur'an itu mereka langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bangsa jin saja mendengarkan lafaz-lafaz Al-Qur'an itu mereka kagum, heran. Nah, maka seharusnya manusia harus lebih kagum, lebih heran bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena Al-Quran ini sekalipun tidak ngerti, itu kalau hatinya bersih itu ada pengaruh. Baru-baru kemarin ini ada ya azan tapi ya di Cina itu mereka heran sekali dengan lafaz-lafaz azan itu. Dan mereka tidak tahu artinya tapi kagum. Jadi hati itu yang bersih itu akan merasakan efek ya, yang baik dari suara-suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kan masuk Islam setelah mendengar ya bacaan Al-Quran. Toha itu sudah langsung mengefek pada hatinya beliau, mendapatkan hidayah. Nah, bangsa jin juga begitu. Maka kalau panjenengan ya, sering-sering mendengarkan atau memutar Al-Quran di rumah. Kalau musik nanti kena apa namanya itu? Izin ya, koyak. Ya, tapi kalau Al-Quran ya enggak. Ini kalau musik, apa? Iya. Karena ada sekarang musik itu nggak boleh disetel sembarangan, harus bayar ya. Kalau musiknya bayar, naik pajak ya. Mending mendengarkan Al-Quran. Sudah nggak bayar pajak dapat pahala nih. Nah, ini mending mendengarkan Al-Quran. Lanjut ayat 20. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-sekali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Ta'ala memerintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir dan umat Islam yang didakwai oleh Kanjeng Nabi, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakan wahai Muhammad, saya ini hanya mengajak kepada Tuhanku. Katakan kepada orang-orang kafir, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Kanjeng Nabi itu mengajak kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Jadi
kula panjenengan begitu sudah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka kita sudah menjalankan ajakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan bahaya atau manfaat. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa langsung mendatangkan rezeki, tidak bisa. Di antara penentangan orang-orang kafir terhadap nabinya itu seperti Bani Israel yang sangat banyak sekali dibahas dalam surat Al-Baqarah itu. Nah, mereka ini nuntut seketika didatangkan rezeki, didatangkan mukjizat, ya. Bahkan Bani Israel itu sudah didatangkan rezeki mukjizat di depan matanya langsung. Makanan turun dari langit itu loh. Mboten niku sik mboten percados. Masih tidak mau beriman ini Bani Israel, ya. Sehingga di sini Allah Ta'ala memerintah Nabi untuk mengatakan, saya ini tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan bahaya, ya. Semuanya datangnya dari Allah. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Tidak bisa menjadi pelindung, ya. Saya Nabi Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menjadi pelindung di dunia, illa balaghun minallahi wa risalati. Saya ini hanyalah penyampai, ya, dari Allah dan risalahnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umatnya yang mengikuti setelah mendengarkan, ya. Demikian juga sekarang ini kita terhadap para ulama, ya, para wali, aulia, ya, itu kita mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pesan-pesannya, ya. Mereka adalah manusia biasa, ya. Bukan untuk dimintai, ya, keselamatan, bukan untuk dimintai rezeki, ya. Orang yang dekat dengan ulama atau para wali kemudian diberikan rezeki oleh Allah, itu perantara, bukan manusia biasa, tidak bisa memberikan bahaya manfaat apapun. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha abada. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan pesan risalah, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan neraka jahanam khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nah, kalau panjenengan ini sudah mendapatkan dakwah Nabi, ya, baik secara sadar maupun tidak, sejak kita lahir itu sudah mendapatkan informasi tentang Islam, tentang Tuhan, tentang kenabian. Maka kita termasuk orang yang mukallaf, ya, orang yang dibebani syariat. Ada orang itu yang ghair mukallaf, yang tidak terbebani syariat. Dia adalah orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah Nabi. Misalkan orang di pelosok, lahir di sana lingkungannya tidak ada sama sekali yang mendakwai, sama sekali tidak ada tidak ya sekarang ini, ya, tempat-tempat pelosok itu yang tidak ada informasi tentang Islam sama sekali. Itu ghairul mukallaf. Insya Allah orang-orang seperti itu tidak diadab oleh Allah, termasuk, ya, seperti orang yang tidak punya akal itu kan tidak disiksa oleh Allah SWT. Nah, kalau panjenengan sudah mendapatkan dakwah Nabi sejak kita lahir, maka tugas kita adalah mau beriman atau bermaksiat, mau terus istiqomah menjalankan keyakinan yang benar ini atau sebaliknya. Ini pilihan kita selanjutnya. Ya. Maka orang yang bermaksiat memilih untuk jalan maksiat, nar jahannam khalidina fiha abada. Waliyadu billahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam.
jam? Jam oke. Apa? Betul ya? Ada pertanyaan? Habiskan aja. Apa? Habiskan ya. Dihabiskan apa, Pak? Ya sampai 28. Oke, ditambahin, dilanjutkan terus sedikit. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya, supaya Dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedangkan sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Tanggapan orang-orang kafir saat diberikan dakwah, saat diberikan pemahaman tentang Islam, mereka ini pasti menentang. Di antara jawaban Allah kembali pertentangan mereka. Man at'afuna sirran wa aqallu adada. Coba ketika mereka diperlihatkan siksa itu, ya, bagaimana pendapat orang-orang kafir? Mana yang lebih lemah penolongnya atau yang lebih kuat penolongnya? Ini tantangan Allah. Ya tentu orang Islam, orang berimanlah yang paling kuat penolongnya. Besok di akhirat orang-orang kafir baru sadar ternyata Tuhan yang selama ini mereka agungkan, yang mereka anggap penolong, sama sekali tidak bisa menolong. Ya, sekarang ini kalau dari keyakinan yang lain, mereka ini dosanya ditanggung, ada yang penebus dosa, dan dosa apapun akan ditanggung oleh Tuhannya itu. Kok penak ternyata mereka bisa akan sadar ternyata tidak ada yang lebih kuat penolongnya kecuali Tuhannya orang-orang Islam, orang-orang mukmin, dan Tuhan mereka juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanggapan mereka juga saat diberi tahu informasi tentang hari kiamat, tentang siksa, aqarib ma tu'adun, in adri aqaribun ma tu'adun. Mana katanya ada siksa, katanya ada azab, mana kok nggak ada sama sekali. Nah ini bentuk pengingkaran mereka dengan bertanya kapan terjadi azab itu kok gak datang-datang gitu. Ini bisa jadi di antara umat Islam yang kufur juga keyakinannya berkurang karena itu. Mana katanya nek nglakoni dosa ya disiksa kok gak ada. Ya memang belum saatnya. Ya, belum. Yang tahu kapan datangnya cepat atau lambat hanya Allah Subhanahu wa taala. Diberi penegasan agar Nabi menyampaikan. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah taala. Itu jawabannya begitu. Untuk jawaban kita sendiri, kapan balasan Allah, kapan siksa Allah, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali yang tahu itu di antara para rasul, ada yang Allah berikan izin mereka ini mengetahui memang sesuatu yang gaib. Jadi kita sebagai muslim meyakini bahwasanya yang gaib itu ada dan yang tahu hanya Allah taala, kecuali para rasul yang Allah berikan izin. Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu mampu ya mendengar sedikit dari kalamullah, sebut Musa kalimullah, tapi langsung tidak kuat begitu ditampakkan ya.
wujud Allah Ta'ala sebentar langsung pingsan. Nah, itu Allah beri izin. Tapi jika tidak diberi izin, walaupun Rasul sekalipun ya tidak mengetahui hal-hal yang gaib, apalagi sudah bukan Rasul, bukan Nabi, dan tidak jelas siapa itu, terus aku ngerti yang berkono itu ini. Saman boleh ini, nah ya, itu tidak boleh percaya. Enten apa mboten zaman sekarang masih banyak ya mengaku bisa melihat yang gaib. Berkono ini. Itu kita tidak boleh percaya. Hak itu bohong. Ya. Kalau ada yang tahu hal-hal yang gaib pasti bohong. Yang boleh tahu dan bisa itu hanya para rasul yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada manusia diberi izin, wallahu a'lam. Tapi tidak ada ya. Kalau tahu atau merasakan dari kitab-kitab misalkan, misalkan jin itu tempatnya di sini, itu masih bisa prediksi ya, dengan ilmu. Kan ada kitabnya. Dan manusia terganggu jin, maka yang dipegang sebelah mana gitu ya. Ruqyah itu kan ada itu caranya di bagian mana. Itu bisa. Tapi kalau mau melihat secara langsung atau mengetahui sesuatu yang gaib tidak ada ya. Kecuali illa manir atau rasul, kecuali dari para rasul yang Allah berikan izin memang ya. Hatta kanjeng Nabi sendiri, bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW manusia yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah pun ya tidak bisa melihat yang gaib ya. Apalagi manusia biasa. Liya'laman qad ablagha risalati rabbih wa atadu maladhi wa asqa kulla syai'in adada. Ya, ini untuk mengetahui ya apa yang para rasul itu sampaikan dari Tuhan mereka. Baik, kesimpulannya ya, kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menciptakan jin, makhluk yang tidak kasat mata ya, di antara makhluk yang lain, dan jin ini ada yang kafir, ada yang muslim, dan menjadi pelajaran bagi kita ya. Kita mau tidak menerima, menjalankan secara istiqomah ajaran-ajaran para nabi, lebih-lebih Nabi kita Muhammad SAW ya. Jika kita mau, maka kita akan selamat dari siksa api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia, dan ini hak pasti akan terjadi, akan dialami setiap manusia. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Jin ini Allah menjadikan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah, tidak hati tidak membelok ya, tidak menyelentang bahasanya, tidak menjauh dari ajaran Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada program manfaatnya, dan di bulan Maulid ini kita mendapatkan keberkahan, cinta ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna Al-Fatihah. Really?
Terima kasih. Konsumsi ya.